Welcome to my channel Anak Terkeren. Saya Dev Firman. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang dampak corona saat ini di Korea Selatan. Ya, di mana saya mengawali dengan diri saya sendiri, di mana di kesempatan saat ini memang saya dengar, saya lihat bahwa corona khususnya di Korea Selatan termasuk negara aman. Ya, dia dituntut beberapa media. Negara aman bukan dalam arti sudah aman coronanya, COVID-19-nya, tapi artinya negara Korea mampu, khususnya Korea Selatan mampu mengatasi namanya COVID-19 ini. Nah, beberapa dampak yang saya alami secara pribadi yaitu karyawan tidak di PHK tetapi diliburkan. Ya, pada awal Januari memang udah diliburkan, ada yang teman-teman saya, karena saya langsung konfirmasi sama teman-teman, tanya bagaimana, karena saya pribadi khawatir tentang pekerjaan ini. Di pabrik saya pribadi diliburkan, ada yang 2 minggu ya, di awal sangat gentingnya COVID-19 ini, 2 minggu. Berlanjut ada yang sampai sekarang bulan April ya. Jadi di minggu-minggu berikutnya ada yang masuk 4 hari, yang biasanya 5 hari. Ada juga hanya dalam minggu-minggu itu ada hanya 4 jam bekerja dalam sehari. Dan saat ini seperti begitu. Ada yang dalam 1 bulan ada diliburkan seminggu, dan ada yang masuk hanya 4 jam dalam sehari, dan biasanya lembur, biasanya kerja misalnya ada yang 10 jam, ada yang 12 jam, dan kebanyakan tidak ada lembur, hanya bekerja 8 jam. Ya, dan saat ini situasi di pabrik saya diliburkan 1 minggu full, dan diberitahu minggu depan saya kurang tahu apakah kelanjutan bagaimana. Nah, di saat libur terus-menerus, tidak ada lembur, dan bahkan aturannya bekerja jam 8 hanya 4 jam, memang tidak berlangsung terus-menerus, itu hanya kadang-kadang. Tentu dampaknya adalah keuangan yang harusnya kalau full time bekerja dalam 1 bulan 24 hari bisa terima 2,5 juta atau lebih. Nah, sekarang mungkin dari Januari ya, sekarang ini menerima di bawah 2 juta ya. Bahkan ada yang di bawah 1,5 juta won. Nah, dari kejadian ini saya secara pribadi sangat gelisah dan khawatir. Sehingga saya pikir ini terjadi hanya di pabrik saya saja gitu. Saya belum mengira bahwa di pabrik yang lain juga terjadi hal yang sama. Nah, ternyata saya ini mengerti ketika saya melihat FB di grup-grup khususnya TKI Korea Selatan. Ya, ternyata ada salah seorang yang meminta dampak yang dirasakan setiap tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea Selatan untuk apa yang dialami di masing-masing tempat. Nah, di situ saya coba gulingkan beberapa pesan-pesan secara tak sengaja. Sebenarnya saya masuk, saya lihat, dan di semua daerah gitu ternyata hal yang serupa yang saya alami di pabrik, diliburkan, tidak ada lembur, dan bahkan hanya 2 kali seminggu masuk 3 kali, semua merata sepertinya. Bahkan ada yang diputus kontrak kerja, sebagian, tidak banyak sih. Jadi di situ saya mengerti bahwa ini memang dampak corona itu mulai kelihatan di tempat saya saat ini. Jadi saya memberitahu ini karena saya mau berbicara seperti ini, artinya biar teman-teman, saya rasa teman-teman juga mungkin ada yang tahu dan mungkin masih ada yang belum paham, yang seperti saya rindu untuk mencari pekerjaan di tempat lain, mau keluar dari pabrikku gitu, karena gaji kecil sekarang dan sepertinya pekerjaan tidak jalan. Nah, karena sudah saya tahu, akhirnya saya mengundurkan
menghilangkan perasaan tersebut, ingin mencari. Artinya ya sepanjang saya pribadi, sepanjang saya hanya diliburkan 1 minggu, ya tidak apa-apa, saya menunggu untuk diaktifkan kembali. Kecuali kalau misalnya di PHK langsung dan disuruh oleh mandur untuk cari pekerjaan di tempat yang lain. Karena saya juga sebelum juga Januari saya pernah mengalami hal yang serupa. Dilibur-liburkan dulu awalnya, libur-liburkan, akhirnya lama-lama disuruh ke pabrik yang lain aja karena pekerjaan tidak ada gitu. Nah, jadi kegelisahan saya, kekhawatiran saya mau berbagi kepada teman-teman. Artinya ya sepanjang diberikan kesempatan dan informasi yang diberikan oleh mandur itu hanya libur untuk 1 minggu, ya akhirnya kita sabar dan mencoba untuk bertahan gitu. Karena ini dampak corona ini, COVID-19 ini semua memang ada. Nah, jadi hal yang menarik adalah kita berdoa, baik khususnya di Korea Selatan ini maupun di negara kita sendiri di Indonesia dan pada umumnya di seluruh belahan bumi, agar COVID-19 ini segera berlalu di bumi ini. Ya, lebih di Indonesia ini yang sangat mengkhawatirkan. Ya, di sana ada keluarga famili kita dan pemerintahan kita. Semoga segera berlalulah. Ini Tuhan menolong dan melindungi kita dimanapun kita berada. Demikian, semoga bermanfaat. Salam anak rantau di Korea Selatan. Thank you. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.